Klasifikasi aset keuangan. Aset keuangan terdiri dari 3. Yang pertama adalah instrumen utang. Yang kedua derivatif. Dan yang ketiga adalah instrumen ekuitas. Cara memahami klasifikasi aset keuangan ini, kita mulai dari yang derivatif dulu. Jadi derivatif ini adalah merupakan aset keuangan yang semuanya dinilai dengan fair value through profit or loss. Kenapa? Karena di dalam derivatif ini tidak ada arus kas kontraktual yang akan bisa diperoleh. Jadi kalau kita mendapatkan investasi berupa derivatif, maka tidak ada angka berapapun yang bisa diharapkan dari aset keuangan ini kecuali dari penjualannya dia gitu. Jadi dia harus dibukukan dengan fair value. Nah, fair value through profit or loss itu artinya adalah bahwa semua naik turunnya harga itu dibukukan sebagai kinerja laba rugi. Yang berikutnya kita memahami instrumen berupa utang. Nah, kalau instrumen berupa utang ini nanti ujungnya adalah dibukukan dengan amortized cost dan fair value OCI ya, atau pakai fair value itu sendiri. Nah, ini maksudnya begini. Kalau instrumen utang ini diharapkan dimiliki sampai dengan jatuh tempo, jadi dia dimiliki untuk collection atau hold to maturity, maka dia akan dihitung berdasarkan bagaimana perhitungan amortisasi atas diskon atau premium. Ini yang disebut sebagai amortized cost. Nah, namun kalau dalam perjalanannya itu dia tidak menghendaki hold to maturity, tapi dia menginginkan akan dijual sewaktu-waktu, benar-benar niatnya itu untuk dijual gitu, maka perlakuannya menjadi seperti derivatif tadi. Dia akan dibukukan dengan fair value through profit or loss. Nah, yang di tengah ini yang agak sedikit antik, yaitu fair value OCI. Apa itu? Nah, fair value OCI itu adalah aslinya dia amortized cost. Namun bersamaan dengan amortized cost itu dia pengen juga mengcapture harga pasar yang sedang terjadi saat itu. Nah, oleh karena itu selisihnya akan dibukukan sebagai kinerja laba komprehensif, bukan sebagai fair value yang true profit or loss itu. Sedangkan yang ketiga, instrumen ekuitas. Instrumen ekuitas ini juga kalau saham ya, itu berarti umumnya nih sebetulnya dia dibukukan sebagai fair value true profit or loss. Tapi kalau dia memang tujuannya adalah untuk diperdagangkan atau trading. Tapi untuk kasus yang dia itu masuk ke equity method, maka dia akan bisa dimasukkan dengan mempergunakan metode fair value OCI sama dengan yang fair value di instrumen debt tadi. Cuman naik turunnya OCI untuk yang instrumen ekuitas ini nanti akan dibukukan sebagai koreksi atas return earning. Jadi tidak boleh diakui saat dijual, tidak boleh diakui sebagai laba rugi berjalan, tapi dia mengkoreksi terhadap return earning yang ada. Itu sekitar klasifikasi dari aset keuangan yang saat ini masih berlaku.